Hai guys, welcome to Atta Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat ibu? Mudah-mudahan tetap sehat dan harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring dari bapak dan ibu. Baik anak-anakku kelas 7, sekarang kita akan meneruskan materi sebelumnya. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang surat. Sebelumnya kita harus paham dan harus mengerti dulu pengertian dari surat itu apa. Surat adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Ya, di sini yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama ada surat pribadi dan ada surat dinas. Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi dan ditujukan kepada teman, keluarga, atau sebuah instansi. Karena di sini surat pribadi kepentingannya untuk kepentingan pribadi, jadi bahasa yang digunakan tidak sebaku bahasa surat dinas, tetapi harus tetap sopan dan santun. Gitu. Terus ada juga contoh surat pribadi di sini. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 247. Nanti kita juga akan mempelajari strukturnya. Karena struktur surat itu penting sekali di sini. Jadi kalian harus memperhatikan baik-baik. Apa saja struktur surat pribadi? Yang pertama itu ada alamat dan tempat tanggal pembuatan surat. Itu harus ada. Itu biasanya letaknya di paling atas. Nah, kalau dari contoh tadi kita bisa melihat untuk suratnya ada contohnya semisal ada Metro 29 Maret 2020 semisal. Kemudian ada salam pembuka. Nah, untuk salam pembuka ini kita boleh menggunakan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, atau yang sering digunakan ini biasanya salam kangen, salam sayang, salam rindu, itu dipakai boleh. Kemudian ada paragraf pembuka. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Untuk paragraf pembuka dalam surat pribadi ini biasanya menanyakan kabar. Jadi kayak misalkan contoh, apa kabar Alia, seperti itu. Kemudian ada lagi paragraf pembuka tadi udah ya, ada paragraf isi. Paragraf isi ini berkaitan dengan tujuan kalian mengirim surat itu apa. Kemudian ada paragraf penutup dan salam penutup dan disertai juga dengan nama. Itu tadi struktur surat pribadi. Kita langsung saja menuju contoh dari strukturnya ya. Ya, di sini ini kita bisa lihat alamat dan tanggal surat di sini ada Malang 29 November 2015. Ini termasuk alamat dan tanggal surat. Jadi alamatnya ada, tanggalnya ada. Kemudian ada salam pembuka, dia menggunakan salam kangen, boleh. Salam rindu, boleh. Kemudian ada paragraf pembuka atau kalimat pembuka paragraf yang seperti sudah ibu jelaskan tadi. Dia biasanya menanyakan kabar, dan ini benar apa kabar gitu. Kemudian ada isi surat, ada penutup surat. Nah, untuk penutup surat ini biasanya dia untuk meminta balasan surat. Ada salam akhir dan ada nama. Yang kedua adalah surat dinas. Apa sih surat dinas itu? Surat dinas adalah sebuah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Sudah jelas surat resmi, jadi bahasa yang digunakan juga bahasa resmi, bahasa baku. Strukturnya apa saja? Sama halnya dengan surat pribadi, surat dinas juga memiliki struktur. Yang pertama yaitu ada kepala surat, kemudian yang kedua ada nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, salam penutup, dan pengirim surat. Nanti untuk lebih jelasnya ibu akan memberikan contoh struktur surat dinas seperti apa. Kalian harus memperhatikan baik-baik karena ini banyak sekali terjadi kesalahan. Jadi harap diperhatikan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, nah ini ada kepala dan kepala suratnya ya. Kalau dia lembaga resmi, dia pasti memiliki kepala surat. Ini dicontoh panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ini termasuk kepala suratnya atau kop suratnya. Adanya di atas. Kemudian yang kedua ada nomor dan tanggal.
nomornya berapa, kalau lembaga dia ada nomor. Kemudian tanggalnya ada di sampingnya ya, 9 Mei 2015. Kemudian ada lampiran, berapa berkas, perihal ini adalah tujuannya. Tujuannya apa? Kalau dicontoh permohonan izin, berarti nanti isinya akan ada permohonan izin. Kemudian ada alamat. Nah, alamat ini juga banyak sekali terjadi kesalahan, jadi nanti Ibu akan bahas juga kesalahan yang sering terjadi itu apa. Kemudian yang selanjutnya ada salam pembuka. Nah, untuk surat dinas, salam pembukanya dia menggunakan dengan hormat. Ada paragraf pembuka, ada isi surat, dan ada juga paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya dia ucapan terima kasih. Kemudian yang selanjutnya ini ada salam penutup. Salam penutupnya untuk surat dinas menggunakan hormat kami. Kemudian yang terakhir ada nama dan disertai dengan tanda tangan. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kesalahan yang sering terjadi ini apa saja? Yang pertama itu tentang alamat surat. Nah, alamat surat ini untuk tulisan jalan itu tidak boleh disingkat. Sekali lagi, untuk tulisan jalan itu tidak boleh disingkat. Baik JL ataupun JLN itu tidak boleh ya. Jadi harus tulis lengkap jalan. Nah, ini kalau dicontoh ini ada B sempor, ini juga tidak boleh. B-nya harus dijelaskan. B-nya ini apa? Bendungan, itu harus dijelaskan. Kemudian yang kedua ada tanggal surat, ini tidak boleh menggunakan tanda hubung atau tanda strap ya bahasa kitanya, tapi sebenarnya salah, harusnya tanda hubung. Nah, ini harus ditulis lengkap 4 Juni 2015, tidak boleh 4 tanda hubung 6, tanda hubung 2015 itu tidak boleh. Kemudian yang selanjutnya ini ada hal surat, ini tidak boleh ada titiknya di belakangnya, jadi langsung saja apa untuk hal. Yang selanjutnya ini ada alamat lagi ya, ini alamatnya ini ada tambahan lagi, jadi untuk sapaannya ini juga harus diperhatikan. Kalau sudah ada gelar atau jabatan yang mengikutinya, itu sapaan bapak, ibu, saudara itu tidak boleh dipakai. Jadi langsung saja, misalkan yang terhormat doktor siapa, atau yang terhormat kepala, atau yang terhormat profesor siapa gitu misalkan. Nah, untuk jalan tadi sudah dibahas, tidak boleh disingkat. Kemudian untuk alamat surat juga di kepada yang terhormat itu juga sering banget kita pakai, padahal kepada yang terhormat itu adalah sebuah pemborosan kata. Jadi kalau sudah ada kepada tidak boleh menggunakan yang terhormat ataupun sebaliknya, tapi karena ini surat dinas jadi harus menggunakan yang terhormat. Kemudian untuk penutup suratnya ini penggunaan atas nama, ini biasanya untuk menyingkat kita pakai A garis miring N, itu salah. Jadi yang benar adalah A titik N titik, ini karena sudah mengikuti kaidah penyingkatan kata ya. Sama halnya dengan penggunaan sampai dengan, biasanya kan kita menulisnya sampai dengan itu S garis miring D, itu salah. Jadi kita harus memperhatikan kaidah penggunaan penyingkatan kata. Jadi kalau sampai dengan, karena dia menyingkatnya 2 huruf, jadinya S titik D titik. Kalau untuk atas nama berarti A titik N titik gitu. Itu nanti untuk kaidah penyingkatan kata kita belajar lagi, karena itu merupakan salah satunya saja. Untuk penyingkatan kata itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian kalau kalian ingin mempelajari tentang penutup suratnya, ini juga penggunaannya huruf kapitalnya ini juga harus diperhatikan ya, penggunaan huruf kapital, penggunaan awal katanya itu seperti apa gitu. Nah, kita ini masuk ke contoh soal. Kita lihat ya, ini ada titik-titik, kemudian ada dengan hormat kami mengundang Bapak untuk hadir pada hari, tanggal, waktu, tempat, acara, dan seterusnya. Nah, ini kita disuruh mengisi titik-titik itu dengan apa. Nah, ini jawabannya kira-kira yang tepat apa ya untuk melengkapi titik-titik di atas. Ini kan untuk alamat ya. Kita bahas satu-satu, coba dari yang A, yang terhormat, kepala, desa, jalannya tulis jalan,
Marga Satwa 56 Sulawesi Barat. Ini untuk yang A tidak ada masalah. Kita lihat yang B. YTH Bapak Kepala. Nah, ini ada gelar, tapi kenapa harus ada bapaknya? Ini tidak boleh. Jadi kalau sudah ada bapak, sudah ada gelar atau jabatan, ini bapaknya, saudara, ibu itu harus dihilangkan semuanya. Jadi langsung ke yang terhormat, kepala, seperti itu. Kemudian jalannya ini juga harus ditulis lengkap, jalan. Itu yang B. Yang C, yang terhormat Bapak Kepala. Nah, ini sama, harusnya bapaknya dihilangkan. Kemudian ada apa lagi yang salah? Ya benar, yang jalan itu harusnya ditulis lengkap, jalan, jangan JL. Kemudian yang selanjutnya yang D, kepada yang terhormat. Nah, ini sudah ada kepada, ada yang terhormat. Harus dipilih salah satu, karena ini surat dinas, jadi menggunakan yang terhormat. Bapaknya itu harus dihilangkan. Kemudian JLN-nya itu harus ditulis lengkap, jalan. Jadi jawabannya yang A. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan semuanya paham, mudah-mudahan semuanya mengerti. Pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan tetap di rumah aja. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.